Gimana ini? Saya melihat bahwa proses konsolidasi kekuasaan itu mempengaruhi sekali, Mas, corak pemerintahan dan kinerja pemerintahan. Yang dirasakan oleh Mas Inggih atau Mas Erwin itu kan kinerja pemerintahnya. Betul. Kalau saya ngurusi surat keterangan kelakuan baik atau saya ke puskesmas dapat ya. itu kan kinerja pemerintah. Ya. Tetapi yang orang sering lupa adalah kinerja pemerintah ini sangat ditentukan oleh corak konsolidasi kekuasaan. Nah, itu yang saya lihat makin secara substansial berbeda ini. Tadi saya melihatnya konsolidasi kekuasaan yang ditopang oleh partai dan oligarki. Ini coraknya sangat berbeda dengan konsolidasi kekuasaan yang ditopang oleh publik, oleh masyarakat luas. Keinginan masyarakat. Saling tarik-menarik tadi itu. Iya, sangat, Mas. Dan bagi saya melihat ini, perbedaan yang sangat diametral ini, tercermin dalam bentuk-bentuk kebijakan. Bagi saya, rumusan kebijakannya, bagaimana pembangunan dideliver, pembangunan dijalankan, mulai dari pemilihan menteri, sampai dengan bagaimana itu dieksekusi. Termasuk undang-undangnya semua, omnibus law, kesehatan, IKN dan semuanya. Oh, jangan-jangan yang ada orang bilang pelemahan KPK itu termasuk nggak tuh di Konoha? Bagi saya ya. Aduh, kalau ngomong itu berat itu, Mas. Tapi memang kita terus dulu ya. Ini Sembako melimpah, harga murah. Lanjutkan. Bro, yes. Ini kita kedatangan akademisi, mantan aktivis, ini Deputi 2 KSP, men. Ini gua tahu nih orang pinter nih. Oh, dia orang pinter ya? Kalau lu bicara Manchester, kalau yang ini kan lagi Manchester yang biru apa yang merah? Nah, itu merah gua. Oh gitu. Oh, lu mau nyela gua ya? Lo Liverpool apa lo? Yuk, kita kenalin dulu yuk. Boleh. Ini ya? dia di Manchester nih, 2012 atau 2000 itu, wah dia terima penghargaan tuh. Waduh. Anak pinter. Orang pinter. Iya, orang Indonesia pertama yang terima penghargaan di Manchester itu tuh. Ya udah jangan lama-lama, mendingan kita kenalin aja. Oke. Januar Nugroho, Mas. Januar, selamat datang Mas Januar. Terima kasih. Mas Singgih, makasih banget udah tampil di belak-belakan sama gua Singgi dan Mas Erwin. Nah, terima kasih. Biasanya di belak-belakan ini ya langsung tembak aja. Udah belak-belakan. Belak-belakan. Namanya juga belak-belakan ya. Tapi jangan malu-malu, jangan apa Mas ya. Enggak. Ini high profile nih. Apa tadi? KSP Deputi, tapi mantan. Ya. Tapi gue mau nanya dulu nih Win, asal mulanya, awalnya Doi ketemu dan kenal sama Pak Jokowi. Oh oke. Itu kan kita suruh cerita dulu lah, iya kan? Okay, biar adik-adik juga ngerti. Bukan instan. Jadi dia ini boleh dibilang mantan, tapi itu sampai sana tuh nggak instan. Jelas nggak suka makan yang instan-instan. Gimana Mas? Instan? Terima kasih. Cerita sama kita. Wah, cerita saya ketemu Pak Jokowi itu tahun 2010 sebenarnya pertama kali. Oh, 2010? Lama, sudah lama. Itu ceritanya itu kira-kira gini. Ini nggak sombong ya, saya cuma cerita aja ini ya. Sombong juga nggak apa-apa ya. Nyatanya begitu gimana? Kalau memang, aduh. Tahun 2010 itu saya itu mendapatkan penghargaan di Inggris. Oke. Saya itu menerima yang disebut dengan Halsworth Fellowship. Nah itu katanya saya orang Asia pertama yang dapat itu. Kan? Sebelumnya tahun 2009 saya terpilih menjadi dosen atau akademisi terbaik di Manchester Business School. Saya tinggal di Inggris Mas dari tahun 2000 sampai 2012. Belajar dan kuliah semuanya? Saya S2, S3 lalu mengajar di sana, dan membimbing. Terus? Kemudian sempat bekerja di kantor Uni Eropa selama saya di Inggris. Nah, tahun 2010 itu ketika saya terima penghargaan itu muncul di Kompas, di feature satu halaman gitu. Nah, kebetulan Pak Jokowi mau meresmikan Solo Technopark. Jadi ini ceritanya ya, orang yang menghubungi saya bilang Bapak Jokowi membaca Kompas dan melihat kok ada orang Solo itu mendapatkan penghargaan di sana.
Jadilah saya diminta pulang ke Indonesia, diundang ke Solo. Diundang atas Undangan Pak Jokowi. Beliau, Iya. Oke. Saya masih ingat dibelikan tiket Emirates itu ya dari Manchester ke Jakarta. Dari Jakarta ke Solo naik Garuda, di bandara ditemui oleh Pak Jokowi langsung. Itulah Itu kapan lu pernah dijemput wali kota lu? bener, iya. Hanya yang harus Nggak ada gua wali kota. dan kepada saya sangat humbled ya Mas ya. Ada wali kota begitu saya diantar ke hotel Sunan namanya di Solo itu kan. Bukan Sultan kan di sini ya. Iya. Sunan, kemudian makan siang dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi cerita bagaimana beliau memindah Pasar di Solo itu. namanya Klitian. Saya nggak tahu benar Pasar Loa ya kali. Itu dari Banjarsari itu dipindah direlokasi. Beliau cerita bagaimana beliau mereformasi sistem parkir di Solo. Dan saya amazed gitu ya. Saya tinggal lama di Inggris, saya ketemu ada wali kota seperti ini. Dan saya orang Solo, KTP saya KTP Solo saat itu Mas. Bangga banget. Singkat cerita lalu beliau meresmikan Solo Technopark, saya menjadi keynote speaker. Beliau sangat humble, saya masih ingat cara beliau mengenalkan saya kepada publik. Singkat cerita itulah perkenalan saya pertama dengan Pak Jokowi 2010. Dan terkesan. Oh sangat Oke. sangat terkesan. Dan saya melihat ini reform, ya. Orang ini membawa reform gitu kan, reformasi ya. Nah, lalu cepat berlalu waktu kira-kira tahun 2012, Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI. Saya ingat persis saya mengikuti pemilihannya dari jauh itu kan, dari Inggris tuh, Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI. Saya kok ya pas dipanggil pulang oleh Pak SBY, pemerintahan Pak SBY, lewat Pak Kuntoro almarhum. Oke. Pak Kuntoro memanggil UKP saya 4 itu ya? UKP 4 itu unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan. Jadi saya pulang dan saya putuskan ya udah saya tinggalkan Inggris. Setidaknya saya cuti di luar tanggungan dulu 2 tahun. Saya pulang ke Indonesia. Ketemu Pak Jokowi lagi. Pak Kuntoro membuat acara di kantor UKP 4. Pak Jokowi hadir. Ketemu saya. Loh Mas, kan ketemu saya masih ingat. Injih Pak, pakai bahasa Jawa ya dan beliau. Lalu Pak Jokowi cerita, Pak Jokowi ingin mengembangkan Jakarta Smart City. Itu dia udah jadi gubernur. Oh, oke, Nah, oke. Pak Kuntoro menugaskan tim di UKP 4 membantu Pak Jokowi mengatasi kemacetan Jakarta, membangun waktu itu namanya GLU kalau masih ingat Ya. di Jakarta. Sekarang digantiin jadi Jaki kan? Oh, berubah jadi Iya. namanya. Terus Nah, lanjut. itulah perkenalan saya dengan Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi mau running 2014, saya ikut sedikit-sedikit gitu ya. Sampai Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, saya mendapat kesempatan bersama dengan Pak Kuntoro membriefing Pak Jokowi mengenai jalannya pemerintahan saat itu. Oh, itu waktu kapan? Itu bulan, kalau saya tidak salah ingat, bulan Juli ya. Tapi Pak Jokowi sudah menang itu. Sudah kan? menang, tapi Sudah tapi belum dilantik. belum dilantik. Oke. Saya masih ingat waktu itu Pak Kuntoro, saya, kemudian kami membriefing Pak Jokowi, duduknya itu kira-kira gini. Gimana? Ini Pak Jokowi itu ya, depannya, ini Pak Kuntoro ya. Ini Pak Kuntoro sebelah Kuntoro. saya ini kan. Pak Kuntoro depannya ini Pak Jokowi, saya depan saya Ibu Rini Sumarno, sebelah saya Mas Andi Wijayanto, di sebelah sana Mas Hasto Kristianto. Di kantor transisi atau di mana? Di rumah dinas gubernur. Oke. Oke. Terus Kami menceritakan bagaimana perjalanan pemerintahan Pak SBY yang selama itu kan banyak orang nyinyir ya Mas ya. Menyinyiri Pak SBY saat itu dengan mengatakan pemerintah autopilot dan lain-lain. Tapi Pak Kuntoro menceritakan bagaimana jalannya pemerintah. Dan saya melihat Pak Jokowi ini orang yang bisa menangkap ide-ide bagus. Dan dia mengatakan, baik Pak Kuntoro ini akan saya kerjakan begitu. Meskipun tentu setiap pemerintahan punya stylenya sendiri Mas ya. Tapi kemudian menurut saya setelah Pak Jokowi dilantik, Pak Jokowi membubarkan UKP 4 karena memang mungkin dianggap ini tinggalnya Pak SBY. Tapi kemudian Pak Jokowi segera membentuk kantor staf presiden. Disitulah saya diminta menjadi deputi. dilibatkan lagi. Iya, Dilibatkan lagi. itu saya kira prank loh Mas. Oh, Saya kira. Dikira. Jadi Pak Luhut dilantik tanggal 31 Desember jam 1 siang. Oke. Pak Luhut, jam 3 sore, Pak Luhut telepon saya. Wah. Jam 3 sore. Tapi kan saya belum pernah kenal Pak Luhut, cuma tahu namanya. Iya. Jadi kata di telepon, HP, ini nomor siapa? Biasanya saya tolak itu kan. Saya angkat. Rezeki itu berarti. Sebelum itu semua orang nungguin telepon. Oh, iya. Lagi musim-musim Nggak ngerti. telepon penting Saya- tuh. Jangan-jangan mama minta pulsa. Nah, Iya. saya angkat dan mengatakan, Pak Yanuar, Luhut di sini. Saya kan nggak ngerti. Maaf Luhut siapa ya? Siapa yang berani kalau saya- Canda nih. Luhut penjahitan di sini. Oh siapa?
Singkat cerita saya diminta ke Jakarta tanggal 5 Januari. Beliau telepon tanggal 31. Tanggal 31 sore Mas Darmo, sekarang PLN dulu deputi dengan saya sama-sama, bilang juga ke saya, bro, mau dijadikan deputi di unit kerja presiden. Saya bilang, Mas, mau nggak usah guyon, Mas. Jadi tanggal 5 Januari tahun 2015, saya terbang ke Jakarta hanya bawa ransel, Mas. Setelah sampai tiba di istana, saya baru tahu bahwa itu bukan prank. Saya ke Sarinah, saya Sampean gredeg nggak? Iya waktu itu loh kok, wah, hampir nggak percaya kan. Pertama, ya nggak percaya. Kedua siapa saya tidak punya modal apa-apa. Kalau para deputi-deputi itu mungkin punya penyokong-penyokong, saya nggak punya modal apapun juga kan, Mas. Saya nggak punya tempat tinggal. Jadi ketika saya tiba di Jakarta itu, saya ke Sarinah itu, saya beli celana dalam, saya beli baju, saya bilang istri saya, tolong kirimin 1 koper baju saya ke sini. Itulah asal, Mas. Tapi saya merasa Pak Jokowi itu mempercayai saya, Mas. Di periode pertama, sebagai deputi 2. Jadi ketika zaman Pak Luhut yang 9 bulan itu, tugas saya adalah menyusun program prioritas. Nah, tunggu dulu nih. Deputi 2 itu tugasnya adalah Deputi 2 ini adik-adik. Oke. Jadi kalau di kantor staf presiden, deputi itu ada 5. Oke. Ada 5 kan, deputi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di zaman Pak Luhut, deputi 1 itu bertugas monitoring dan evaluasi. Deputi 1. Siap. Deputi 2, saya itu perencanaan dan pengendalian program prioritas. Oke. Deputi 3, ekonomi. Oke. Deputi 4, komunikasi politik. Deputi 5, politik hukum HAM. Oke. Itu zaman Pak Luhut. Oke. Jadi tugas saya 9 bulan pertama adalah dari Nawacita itu, saya turunkan menjadi program prioritas. Nawacita yang 9 itu, ada 9 kan? Kalau pemerintah itu bekerja dengan rancangan kegiatan program kan? Itu ada kira-kira 6.000 item. Nah, kan bingung kita, 6.000 ini 9, harus dicari. Maka saya dengan tim saya tuh, orang Jawa bilang metani. Bahasa Indonesianya apa ya? Mengidentifikasi satu persatu. Kami ambil, kami cari, dan kami pertajam kira-kira 100 gitu, yang match dengan Nawacita itu, dari pertama. Tugas saya selesai, Pak Luhut di reshuffle, Pak Luhut menjadi Menko Polhukam. Berapa lama? Itu 9 bulan. 9 bulan baru beliau di reshuffle. Iya, beliau di reshuffle. Jadi kemudian kepala stafnya Pak Teten. Oke. Oleh Pak Teten dirombak KSP. Deputi 1 menangani industri dan energi. Oke. Sorry, mohon maaf. Energi dan infrastruktur. Deputi 3, saya lompat. Deputi 3 menangani ekonomi dan industri. Deputi 4 komunikasi politik tetap. Deputi 5 Polhukam tetap. Sisanya Deputi 2. Mas Yanwar masih di sini sisanya ya? ini. Oke. Nah, sisanya ini Mas, 67 dari 100 tadi itu. Bayang nggak itu? Jadi 67 dari 100 Pak Jokowi itu diserahkan kepada saya. Tapi bagi saya ini tantangan. Yang saya rekrut semua anak muda, Mas. Staf saya yang paling tua itu 5 tahun lebih muda dari saya. Nggak ada. Mohon maaf, ini saya bukan senioritas ya, Mas. Tapi saya ambil, sorry banget ya kan. Kelihatan. Saya tuh ambil anak-anak Saya lagi mikir, aduh saya sudah lewat ternyata. Anak-anak muda semua saya, staf saya itu semua anak muda semua. Dari manapun. Ada yang dari ISI, dari Atmajaya, ada yang dari Harvard, ada yang dari manapun. Tim. Dan kami semua menjalankan apa yang memang menjadi visi Pak Jokowi itu ceritanya, Mas. Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa, lanjut itu aja. menjadi itu mengapa Sampai saya besok nggak apa-apa belak-belak. tapi lanjut. Ini membosankan. Maksud saya, enggak. Itulah cerita di mana saya melihat bahwa Pak Jokowi sebagai pemimpin itu ya, dan Nawacita periode pertama itu bagi saya memang sangat visioner itu ya. Memang saya itu, karena saya juga dosen ya, orang menggunakan kata-kata nomics itu saya selalu agak hati-hati. Mulai dari Habibinomics gitu kan, bahkan ketika ada yang mengatakan Jokowinomics. Tapi saya memahami itu karena memang ada pendekatan. Sebenarnya kan Jokowinomics itu kan sebenarnya kan negara kesejahteraan ya, kira-kira begitu. Ya, nah, jadi saya melihat memang ada visi dari beliau, ada visi dari Pak Jokowi, dan saya merasa bangga terlibat dalam pemerintahan. Meskipun juga babak belur, Mas, kerja Pak Jokowi itu kalau sarapan pagi gitu jam 6:30, jam 6 harus siap di istana, padahal baru pulang jam 12 malam. Ya itu, tapi kami happy semua. Memang sudah tabiatnya kebiasaan. Itu delivered, kita boleh bilang dengan... Gini, kalau saya mengatakan 100% kan dia nggak mungkin. Tapi setidaknya begini, contoh. Pak Jokowi menjanjikan 21,5 juta hektar reforma agraria dan perhutanan sosial. Rinciannya adalah 9 juta hektar reforma agraria, 12,5 juta hektar perhutanan sosial.
Reforma agraria itu ada dua, Mas. Legalisasi dan redistribusi. Iya. Periode pertama, legalisasi kita hampir semuanya tuntas. Oh, oke. Redistribusi waktu itu baru dipetakan, belum jalan, tapi perhutanan sosial sudah jalan. Kalau saya tidak salah ingat 4,5 juta hektar. Kalau nggak salah Anda bisa cek di pasti jejak digital banyak kan berapa juta sertifikat sudah diberi oleh Pak Jokowi. Dan saya merasa itu excellent. Di akhir periode 1, BPJS Kesehatan itu menjadi asuransi kesehatan paling besar sedunia, Mas. Karena lebih dari 190 juta warga negara sudah jadi anggota BPJS. Di mana kira-kira 90 juta lebih akhir periode 1 ya, Iya. dari tahun 2019 ya, Iya. 90 juta lebih orang-orang miskin itu yang nanggung negara. Ini masih dipimpin sama Pak Teten ini? Sudah Pak Muldoko. Oh, kan udah nih. ganti lagi Pak Muldoko kan? Nah, itu dia kan belum diceritain. Oh, belum ceritain ya. Waduh. Nah, setelah nih, Ya, Pak Teten. Pak Teten. Habis itu, ini Pak berapa Muldoko. lama nih? Pak Teten itu dari tahun 2016 Agustus ya sampai dengan Januari 2018. Saya masih ingat karena Pak Muldoko itu telepon saya. Nah, Saya akan jadi kepala staf Mas Januari. Itu saat saya ulang tahun itu tahun 2018. nah, ini prosesnya kan kita Gitu. harus tahu nih gimana Pak ini proses. Muldoko cerita pada saya bahwa beliau akan menjadi kepala staf. Jadi Pak Muldoko dilantik tanggal 16 Januari. Kemudian Pak Teten menjadi di posisi lain kan, menjadi Menteri Koperasi kan. Kemudian Pak Muldoko jadi kepala staf. Ketika menjadi kepala staf ya, jadi kalau saya hitung-hitung ya. Ada kabar burung katanya mau dibubarin dulu ya itu KSP. Bener nggak sih? Nggak, Sampai aja kabarnya. Itu bener nggak sih? Kalau ini Iya, itu benar lah iya, kita iya, juga Saya sih iya, iya. dengar-dengar kabar Dengar-dengar burung. ya, oke. Waktu dulu ya. Jadi ceritanya begini. Iya, kabarnya. Ceritanya itu Enak zamanku tuh. namanya juga belak-belakan ya Mas Ya, ya. belak-belakan Jadi aja. gini, jadi memang gini. Gimana? Di akhir periode 1 Pak Jokowi itu memang KSP dibubarkan. Sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan, Oke. para staf sudah tidak diperpanjang kontraknya, mencari pekerjaan sendiri-sendiri, tapi kemudian KSP didirikan lagi atau diaktifkan lagi ketika tanggal 23 Oktober 2019 Pak Muldoko diumumkan menjadi kepala staf lagi. Oh. Itu kan kan KSP reform nih. jadi Ya. KSP Bukan belak-belakan aja yang ribut. direvitalisasi, jadi kayak KSP reform gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat periode pertama, itu kan dipimpin oleh Pak Luhut. Ya. Oke. 9 bulan, Kang Teten 2016 sampai 2018 awal, kemudian Pak Muldoko 2018 sampai akhir 2019. Ya. 2019 Pak Jokowi masuk periode kedua, ini sempat berhenti dulu bubar. Dan Pak Muldoko mengumumkan pada kami semua, dan memang ya sudah, kami kan tenaga profesional, kami itu nggak ada yang PNS, Mas. Saya bukan PNS. Oh, oke. Jadi KSP itu memang isinya tenaga-tenaga profesional, dan menurut saya etos ini bagus. Orang-orang profesional ditarik masuk pemerintahan, membantu agar mempercepat proses kerjanya. Nah itu Pak Muldoko selesai, Pak Muldoko mengaktifkan lagi KSP tahun 2019 tanggal 23 Oktober itu, maka muncullah KSP jilid 2 istilahnya begitu. Yang menurut saya merasa secara fundamental berbeda dengan KSP jilid 1. Oke. Apa karena pemimpinnya atau apanya? Atau Pemimpinnya masih sama. Betul. Enggak, Pemimpinnya masih sama. Oh, bukan sisi ini ya. Lu sama kan, masih Luhut mendukung, awalnya kan masih Oke, mendukung. gini. Tapi Dari Pak Gimana? Luhut saya melihat pendekatan Pak Luhut itu pendekatan kalau di dalam manajemen organisasi ya, itu beda-beda pendekatan nih, lebih gimana? strategik gitu ya. Oke. Kemudian Pak Teten ini pendekatan apa? eksekusi bisnis gitu, eksekusi program gitu ya. Oke. Pak Muldoko, menurut saya Pak Muldoko 2 tahun terakhir Pak Muldoko mau memastikan bahwa yang sudah dijalani tidak terhambat. Maka Pak Muldoko ketika saya tanya Pak, apakah Bapak ada perubahan-perubahan mendasar, Bapak mengatakan enggak, percepat saja. Oke. Dan Pak Muldoko menurut saya mempercepat yang dikerjakan. Periode kedua saya melihat ada perbedaan. Nah, Perbedaan periode kedua yang saya lihat adalah begini. KSP ini kan didirikan dalam, kalau membaca perpresnya ini semangatnya adalah ini adalah kantor teknokratik pemerintah ya, yang menerjemahkan visi politik presiden Presiden. menjadi program pembangunan. oke. oke, kalau di Amerika West Wing-nya ya. West Wing, betul. Yes. Kalau di Inggris namanya PMDU, Prime Minister Delivery Unit itu kan. Jadi menerjemahkan program. Di periode kedua, fungsi ini mungkin masih ada, saya mengatakan mungkin karena saya nggak terlibat banyak, tapi yang jelas saya merasa dan melihat ini lebih politis. Apa yang beda? Yang membedakan, ketika misalnya banyak yang diinjeksikan teman-teman relawan. Saya tidak mengatakan relawan itu
tidak kompeten, tidak Mas. Iya. Tetapi tentu pendekatan teknokratiknya berbeda itu. Oke. Nah, jadi saya melihatnya, kalau kemudian KSP akan mengadopsi atau mengakomodasi relawan, ini bukan lagi kantor teknokratik dong. Dia lebih lentur ya, lebih mengakomodir. Iya. Sementara waktu saya memilih staff-staff saya ketat Mas memilih. Kalau nggak bisa bekerja, you out gitu kan. Kamu tugasnya kayak Mas gitu. Yanwar bilang kan dari mana-mana. Dari mana saya ambil. Dan saya menyeleksi sendiri loh Mas, saya nggak pakai headhunter. Saya seleksi sendiri KSP. Nah, waktu di kedebutan saya. Nah, yang saya lihat adalah, jadi lebih politis. Mas, kalau kita ngelihat besarnya, ini kan kantor stafnya nih. Tapi kalau presidennya sendiri, apakah memang mirip-mirip seperti ini nih, gitu kan? Betul. Kalau saya melihatnya begini Mas, yang terjadi di KSP, setelah saya kemudian, akhirnya saya memutuskan mengundurkan diri. Saya pamit dengan Pak Muldoko, saya menyampaikan, Pak mungkin akan lebih tepat ini dipimpin oleh orang yang lain, bukan saya, gitu kan. Di samping kemudian saya mengatakan, saya akan kembali ke Jogja, saya kembali aktif di kampus, saya jadi profesor di Singapura gitu kan. Kemudian saya kan berjarak ya. Nah, ketika saya berjarak, saya merefleksikan memang yang terjadi di KSP itu bisa dipahami karena arsitektur pendekatan pembangunannya itu menurut saya berbeda secara mendasar. Pada periode 1 Mas, nawacita itu lebih banyak dipengaruhi oleh agenda-agenda, kalau saya boleh bilang, populis. Rakyat. Itu makanya Pak Jokowi kepilih kan ya. Dan itu mengapa Pak Jokowi kepilih? Menurut saya masih ingat persis saya menjadi narasumber waktu itu pertemuan di Hotel Sultan, kalau nggak salah Seknas Jokowi gitu kan, gede sekali. Dan saya melihat masyarakat sipil di sana dari teman-teman CSO, teman-teman aktivis semua ngumpul. Dan bagi saya ketika saya menjalankan nawacita, ya memang ini agendanya agenda rakyat gitu Mas. Betul. Jadi pemerintahan Pak Jokowi pada periode pertama coraknya adalah corak mendeliver agenda-agenda rakyat gitu. Nah, kalau yang ini berarti pada periode kedua, nah itu dia. Makanya saya merasa periode kedua, saya melihat agenda ini bukan didrive oleh warga, bukan oleh rakyat, tetapi ini didrive oleh, kalau saya boleh bilang ya Mas ya, nampaknya lebih dekat dengan partai dan elit. Akibatnya kemudian lebih politis lah. Lebih politis dalam bahasa itu ya. Bahasanya. Karena gimana pun ya Mas, kalau kita kerja di pemerintahan ini kalau saya selalu mengatakan ada tegangan. Bukan ketegangan, tapi tegangan. Tension. Tensionnya itu kira-kira begini. Ini teknokratis, ini politis. Dan kita tidak bisa memilih salah satu. Kita mesti jalanin dua-duanya Mas. Tapi kan kita harus berayun ini. Kapan lebih teknokratis, kapan lebih politis gitu kan. Mas, ini tegangan saya mau nanya. Menurut Mas Yanwar, kenapa ada perbedaan pada saat yang pertama yang lebih kerakyatan, tapi yang kedua kok politis? Dari Pak Jokowinya atau memang karena pelajaran dari periode pertama nih, ada beberapa program yang nggak jalan karena apa? Karena ini akhirnya Pak Jokowi kan menggabungkan partai-partai itu kan? Atau boleh saya tambahin, ada agenda-agenda apa gitu di periode kedua yang mungkin yang sebenarnya menurut analisa aja. Karena kan di periode kedua kan jelas kan tiba-tiba muncul beberapa program Pak Jokowi. Kalau dari kacamata kebijakan Mas, justru periode 1 itu seluruh statistik menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan di semua hal. Malahan gitu periode 1. Jadi saya juga bertanya-tanya, kenapa pendekatan periode kedua berbeda ya? Ada yang mengatakan bahwa ini karena COVID, ada yang mengatakan. Tapi COVID kan baru terjadi tahun 2020 pertengahan. Dan setelah COVID kan 2019 akhir ya. Jadi kalau saya menduga memang bentuk dukungan yang entah dipilih atau yang mendekat ke Pak Jokowi itu substantif berbeda. Kalau periode 1 lebih banyak rakyat, periode kedua kalau saya boleh bilang elit. Kalau yang mana? Menurut saya. Sehingga ketika menurut saya, nah kemudian tentu saja namanya kalau orang Jawa bilang otak adik gadok ya Mas ya. Kemudian ketika orang melihat kan, loh kok proses misalnya Undang-Undang Cipta Kerja begitu, Undang-Undang PKN begitu, dan protesnya itu sebenarnya tidak semua pada substansi, tapi pada proses kan Mas. Kok terlalu tertutup, tidak terbuka. Mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan segala macam itu. Menurut saya protesnya itu oke lah, secara substansi kita bisa berdebat, tapi lebih baik pada proses. Proses yang tertutup, proses yang cepat seperti ini, itu bukan proses publik, ini proses elit gitu Mas. Itu membuat saya merasa lebih, oh iya ya, mungkin memang pada periode kedua, kedekatannya itu lebih pada elit, bukan pada
Kalau saya pakai kata rakyat. Gitu, tapi kan ada orang yang bilang, gimana? memang pendekatannya elit, tapi undang-undang diketok itu kan DPR kan, mayoritas DPR kan itu pro-nya ke sana. Ya, itu bisa dibilang begitu juga, Mas ya. Nah, terus? Tapi kan tetaplah presiden di dalam sistem presidensial. Presiden punya wewenang, punya kemampuan, punya kapasitas bahkan untuk mendrive proses. Apalagi kalau kita bilang, Mas ya, kalau saya mengamati satu hal mungkin yang striking bagi saya kemudian dari kacamata yang lain adalah zaman Pak Jokowi ini kita bisa melihat positifnya. Positifnya adalah beliau itu bisa mengumpulkan semua kekuatan, kekuatan semuanya, positifnya. Tapi titik kritisnya adalah lalu tidak ada oposisi, nggak ada check and balances. Semua anggota DPR itu koalisi kok. Semua tergantung oposisi, semua tergantung kepentingan. Nah, ada yang bilang malah sebetulnya itu nggak ada oposisi. Nggak ada oposisi, nggak ada gagas itu, nggak ada oposisi gagasan. Jadi nggak ada pertarungan gagasan. Yang ada itu kepentinganmu di mana, kepentinganmu di mana. Nah ini yang tercermin di periode kedua lebih terasa. Oh makanya Mas Yanwar itu langsung nulis di Kompas itu. Beda lagi. Itu nanti ya. Ini dulu ya. Itu nanti. Ini dulu. Tapi yang saya lihat adalah wah memang ini telik sandinya di mana-mana itu. Tapi itu refleksi saya. Itu refleksi saya. Saya melihat memang secara substantif berbeda periode dua. Apa namanya? Bagaimana kebijakan itu dituangkan, bagaimana pemerintahan dijalankan, bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan. Itu. Dan kemudian ketika kita tahu sendiri sekarang perkembangan menjadi seperti sekarang ini, saya hanya merasa mendapatkan bukan pembenaran ya, tapi beberapa konfirmasi ya. Oh iya ya. Ini kan konsolidasi kekuatan, konsolidasi kekuasaan. Kalau dulu konsolidasinya ada pada rakyat, kan konsolidasinya ada pada elit. Itu yang menurut saya jadi, waduh kok begini ya. Berarti jangan-jangan keadaan sekarang ini ada yang dilibatkan, ada yang karena lo emang nggak dilibatkan aja, jadi lo teriak-teriak, bisa bilang gitu nggak? Ya. Gimana? Kalau menurut namanya juga kita orang Jawa kan, orang utak-atik Jawa. kan. Benar. Minum dulu Mas. saya perlu kopi. Saya memang ini pertanyaan berat soal ini. Gini Mas. Piye. Mungkin saya terlalu idealis dalam hal ini ya, tapi tenang. Ini yang pertanyaannya itu di Konoha kok. Bukan di Indonesia. Partai di Konoha. Jadi kita nggak bicara Indonesia nih ya. Sekarang kita nggak bicara Indonesia ya. Kita bicara ini ada partai di Konoha nih. Iya, lagi game nih, ini lagi game nih. Jadi apa yang terjadi di kalau ini pengamat Indonesia, ini kejadian di Konoha. Oke. Yang saya lihat ya. Gimana nih? Jadi yang kan sini sama ini cuma sini. Nah, ini gimana? Nah, ini gimana ini ceritanya? Gimana ini? Saya melihat bahwa proses konsolidasi kekuasaan itu mempengaruhi sekali, Mas, corak pemerintahan dan kinerja pemerintahan. Yang dirasakan oleh Mas Inggih atau Mas Erwin itu kan kinerja pemerintahnya. Betul. Kalau saya ngurusi surat keterangan kelakuan baik atau saya ke puskesmas dapat monitoring, itu kan kinerja pemerintah. Tetapi yang orang sering lupa adalah kinerja pemerintah ini sangat ditentukan oleh corak konsolidasi kekuasaan. Nah, itu yang saya lihat makin secara substansial berbeda ini. Tadi saya melihatnya konsolidasi kekuasaan yang ditopang oleh partai dan oligarki. Ini coraknya sangat berbeda dengan konsolidasi kekuasaan yang ditopang oleh publik, oleh masyarakat luas. Keinginan masyarakat. Saling tarik menarik tadi itu. Iya, sangat Mas. Dan bagi saya melihat ini perbedaan yang sangat diametral ini tercermin dalam bentuk-bentuk kebijakan. Bagi saya, rumusan kebijakannya, bagaimana pembangunan dideliver, pembangunan dijalankan, mulai dari pemilihan menteri sampai dengan bagaimana itu dieksekusi. Termasuk undang-undangnya semua, omnibus law, kesehatan, IKN dan semuanya. Oh jangan-jangan yang ada orang bilang pelemahan KPK itu termasuk nggak tuh di Konoha? Bagi saya ya. Iya. Bagi saya. Dan itu karena kalau saya sebut malah tidak hanya soal KPK, tapi misalnya revisi Undang-Undang ASN. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu
direvisi karena ada kepentingan elit atau partai yang merasa bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara itu, KASN, itu menghalangi partai ketika partai mau memilih si A menjadi gubernur atau si B menjadi wali kota atau bupati. Lalu jual beli jabatan. Kalau Anda, Mas Inggih, mau jadi bupati, Anda akan mengangkat Mas Erwin misalnya, bilang, kamu jadi bidan honorer ya, nanti setelah saya jadi bupati kamu tak jadiin PNS. Jumlahnya itu jutaan, Mas. Yang seperti itu. Itu berarti udah nggak ada ini dong ya? Emang ordal emang ada di mana-mana ordal, orang dalam. Iya, sebenarnya yang dimaui dengan undang-undang ASN yang dulu sebelum direvisi itu seperti itu. Tapi kemudian direvisi, seluruh partai setuju, pemerintah juga akhirnya setuju. Itu yang bagi saya membuat kemudian katanya kita menjadi ASN yang lebih modern. Itu jadi bermasalah itu kan. Meskipun ke depan selalu ada peluang untuk memperbaiki, tapi itu hanya satu contoh. Tapi Anda tadi menyebut misalnya undang-undang Omnibus Law untuk Cipta Kerja, kemudian IKN. By the way, IKN itu undang-undang yang paling singkat dibuatnya, 41 hari. Sedunia kali mungkin. Mungkin ya. 41 hari loh bikin undang-undang. 41 hari begitu masuk ke DPR, 41 hari kemudian jadi undang-undang. Dan dalam waktu kurang dari 3 bulan, peraturan turunannya semua selesai. Jadi kesan bahwa undang-undang ini dibuat secara tergesa-gesa, minim partisipasi publik, itu kan nggak bisa dibela kan, Mas? Memang itu terjadi kok. Itu terjadi di mana? Saya kira cuma di Konoha aja. Makanya waktu gak ada kejadian di Konoha, ada pamanku Usman itu di Konoha ya. Saya kira cuma di Konoha aja loh. Aduh, kalau ngomong itu berat itu, Mas. Tapi memang itu terus dulu. Ternyata terjadi di mana-mana, Win. Jadi lo nggak usah khawatir, nggak di Konoha aja. Oh enggak. Lanjut, Mas. Tapi begini juga ya. Saya melihat justru karena saya ini bukan PNS, saya bukan pegawai negeri sipil, tapi saya terlibat di pemerintahan. Saya itu 7 tahun jadi eselon 1 di istana, Mas. 2 tahun zaman Pak SBY, 5 tahun zaman Pak Jokowi kan. Dan masuk di dalam urat saraf itu ya, pusat sarafnya pemerintah itu. Jadi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah itu hitam putih gitu, enggak. Selalu ada itu, Mas. Selalu ada kompleksitas ya, selalu ada tarik menarik, tawar menawar. Jadi kita tuh juga jangan melihat pemerintah itu selalu hitam putih, pemerintah pasti jelek atau pasti baik. Enggak. Pemerintah itu punya anatominya yang memang ruwet gitu ya. Jangan suzon dulu. Jangan gitu suzon dulu. Nah, yang saya lihat dari sana sebenarnya adalah dalam kompleksitas pemerintahan ini, saya itu bisa memahami ketika pendekatan politik dan teknokratiknya itu berbeda. Bahkan ketika saya mengayun itu, Mas. Contoh bagaimana Pak Jokowi menugaskan kami di KSP, kebetulan saya yang bertanggung jawab saat itu, menyelesaikan persoalan guru dan bidan honorer. Cara kami menyelesaikan, atau ketika Pak Jokowi memerintahkan kami mengurusi sertifikasi tanah, legalisasi dan redistribusi tanah, reforma agraria. Atau bagaimana waktu itu tahun 2018, Mas, itu imunisasi MR, measles, rubella itu gagal di luar Jawa. Dan pemerintah mesti mengulangi lagi karena sentimen bahwa vaksinasi itu haram. Masih ingat ya kan? Ya. Tapi juga bagaimana Pak Jokowi mendukung kami sepenuhnya, atau bahkan beliau sepenuhnya mendukung ketika kami membuat satgas khusus untuk penyelesaian kasus campak di Asmat. Itu luar biasa. Jadi ya memang ada saatnya berayun ke teknokratik, ada saatnya berayun ke politik. Jadi ketika pada periode 2 pun, kemudian saya menemukan dan merasa dan kemudian mengalami bahwa kantor saya sendiri, KSP, menjadi lebih politis. Bagi saya ini pilihan kok, pilihan pimpinan. Bahwa saya tidak cocok dengan metode itu, dan saya tidak ada grundelan, saya mengatakan baik. Dan saya masuk ke dunia akademik kembali, dan no bad words, no bad feeling, no hard feeling, nggak ada loh, Mas. Nah sampai sini dulu nih, saya mau menukik langsung. Setelah Mas Yanuar itu mengundurkan diri kan, saya mengundurkan dari KSP. Nah, sampean ini kapan ketemu Pak Jokowi lagi? Loh, kalau ketemu Pak Jokowi lagi, Mas, ngobrol atau ini gimana? Gini. Masih. Iya kan? Ini seperti apa nih? Dia kan Mas Yanuar kalau nggak salah masih banyak terlibat
Ya, COVID masih, saya tahu apa makanya masih. iya, Itu iya. sebenarnya dia boleh di luar, Benar. tapi Pak Jokowi masih Iya. Gimana masih ceritanya? sayang. Nah, Loh, Mas, gimana? saya tadi udah ceritakan gimana Iya. saya Pak Jokowi itu Iya. kenal, bagaimana Karena saya kan respect. ada bridging nih. Masalahnya gimana? Tapi begini ya, mungkin karena kultur, tapi karena apapun saya itu sangat menghormati, sangat care pada Pak Jokowi. Even ketika saya tidak di pemerintahan, tidak berarti kemudian saya memusuhi, tidak pernah. Dan saya tidak pernah pribadi, Mas, seperti tidak pernah. Saya menghormati Pak Jokowi. Saya mau gariskan dengan sangat jelas ya. Ketika saya meninggalkan KSP, saya tuh pamit ke Pak Jokowi loh. Oke. Ya. Saya pamit ke Pak Jokowi. Saya ketemu lagi kebetulan sebuah acara di Jogja. Yang Pak Jokowi, loh Mas Yanuar, mana saja? Saya bilang, Pak, Nyun Duko, Pak, lah kan saya sudah pamit. Oh iya, sudah pamit ya. Gimana Mas sekarang? Beliau mengatakan, pakai bahasa Jawa ya, ojo aduh ya. Artinya jangan jauh-jauh. Saya bilang, iya Pak, saya di sini. Itu mengapa meskipun saya dapat tawaran kerja kembali ke Eropa, saya memilih Singapura, biar dekat itu kan. Iya. COVID melanda, Mas. Oke. COVID melanda, teman-teman di Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani dan teman-teman saat itu membutuhkan orang untuk memimpin MONEF, monitoring evaluasi uang-uang yang masuk lewat program CARES namanya. Jadilah saya diminta. Ya saya kerjakan sepenuh hati. Saya memonitor itu jadi apa. Kita itu Mas dapat bantuan lewat program CARES itu kira-kira 516 triliun. Itu yang kami monitor Mas. Terus saya melakukan itu. Saya kerjakan. Artinya saya memang bukan pejabat struktural lagi dan saya mengerjakan sebaik-baiknya. Tapi juga saya menggunakan hak saya sebagai warga negara. Saya tuh punya prinsip gini Mas, atau pembelajaran saya. Pemerintah itu mesti dikritik sekeras-kerasnya, tapi juga dibantu sekuat-kuatnya. Saya bahkan punya kaos, wah tadi saya pakai. Saya punya kaos Mas, saya tulis itu. Pemerintah harus dikritik sekeras-kerasnya, tapi juga dibantu sekuat-kuatnya. Gue mau bikin. Oh saya sudah ada. Beli aja dari saya. Katanya mau bikin belimbing sayur mau Saya mau bilang saya udah bikin, beli aja dari saya. Kan boleh jualan dikit-dikit. Boleh. Begini Mas, sekarang ini orang mengatakan begini kan, kalau kritik berilah solusi. Saya yang di pemerintahan, saya mengatakan itu salah, itu upaya membungkam kritik. Memang tugas warga negara mengkritik pemerintah, titik. Kalau nggak punya solusi, ya nggak masalah. Memang tugasnya warga negara itu mengkritik. Tapi kalau saya sebagai pejabat tersumpah, saya nggak boleh mengkritik terbuka. Wong saya tersumpah, saya bagian dari pemerintah kan. Tugas saya mencari solusi. Maka ketika saya sudah tidak di KSP lagi, Mas, saya menulis di Kompas. Ketika saya merasa ada kebijakan yang keliru, saya tulis. Saya juga belak-belakan dalam cara saya yang lain ya. Tunggu dulu dari situ dulu. Ya. Enak kalau di negaranya dia. Kalau di Konoha ya, kritik ya. Ada yang diintimidasi itu enggak lo. Minum aja. Sudah nggak bisa ngomong kalau soal Konoha. Kalau Konoha kita cuma bisa minum doang. Baru kritik-kritik kayak BEM itu tuh dari UGM apa itu kan nggak boleh ya. Nggak boleh direpresi Mas. Menurut saya. Nah dan itu sebenarnya adalah yang setengah mati kita perjuangkan kan, reformasi. Saya nggak tahu saat itu Mas Erwin di mana atau Singgih ada di mana. Saya masih ingat satu episode ketika harus lari, kami dikejar tentara, dilempari gas air mata. Saya itu lari ke rumah sakit Jakarta, Mas. Itu dikejar sampai ke lobi itu dilempari. 98 kan? Dilempari. Dilempari gas air mata. Kami itu bersembunyi ke kamar jenazah, Mas. Masuk kamar jenazah, beberapa orang itu kunci dari dalam gitu kan. Di dalam itu kan, saya deg-degan kan. Wah, awalnya itu kalau kamar jenazah ada yang di sana, ada yang di sini itu kan. Lama-lama mendekat semua jadi satu kan. Di kamar jenazah itu kan. sampai kami dapat pager aman baru kami keluar. Kejadian itu, Mas, nggak mungkin saya lupakan lah, Mas. Itu saya tulis, Mas, di tesis PhD saya. Bagian penutup, saya tulis dengan bahasa Inggris saja. Saya ngomong bagaimana dikejar-kejar harus bersembunyi di kamar jenazah. Tesis PhD saya tersedia online. Silahkan nggak percaya. Memang tak terlupakan. Nggak terlupakan. Itu momen, man. Oh, itu mengapa yang kita perjuangkan itu jangan sampai mundur lagi gitu loh Mas ya. Itu nggak bisa. Bagi saya Mas, Indonesia ini itu gagasan hidup bersama. Ini makanya itu di Kompas itu ya? Itu Mas, saya tulis Mas, itu. Mas Januar. itu Mas. Saya minum dulu dah itu. Mas Januar, ini kan yang mengerikan bahwa sekarang ya, nggak tahu saya atau apa di Konoha ini kan saya berasa bahwa kok kita mau seolah-olah kembali ke seperti itu sih Mas gitu. Mau seperti ya balik ke masa-masa seperti itu. Dan itu kan mengkhawatirkan
Ya entahlah, minimal saya sih khawatir gitu kan. Saya juga khawatir. Maksud saya begini, yang sudah kita capai ini Mas, menurut saya kemajuan luar biasa dalam hidup berdemokrasi. Dan gagasan tentang Indonesia sebagai hidup bersama, ini adalah gagasan bahwa saya, Anda, ini satu rasa, satu hati, punya hidup bersama yang mau kita cita-cita yang sama. Ini yang harusnya kita perjuangkan. Jadi, gampangnya Mas, ketika saya melihat pemimpin yang memperjuangkan idealisme yang sama dengan saya itu, tentu dengan senang hati saya dukung. Bahkan ketika pilihan-pilihan taktis politiknya berbeda pun, saya tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi ketika hal yang paling mendasar, aspek demokrasi, aspek partisipasi, ini kemudian tidak dijalankan. Dengan kata lain, gagasan itu ditinggalkan. Apa boleh buat? Saya merasa tidak bisa. Karena penting Mas ya, menurut saya, idealisasi tentang Indonesia itu kita pegang. Indonesia yang lebih demokratis, Indonesia yang lebih partisipatif, yang memungkinkan semua orang terlibat. Itu menurut saya itu harga yang mahal sekali kalau itu kita tinggalkan. Gitu. Nah, kalau kita menyambung ini, kita bicara pemilunya deh. Yang sudah dekat belum. Gue mau nanya ke dia. Apa? Mas Yanwar ini, pendapatnya Mas Yanwar deh mengenai putusan MK ini seperti apa, gitu loh. Itu harus clear dulu, setuju atau enggak, seperti apa pandangannya. Itu nggak perlu banyak kata-kata itu Mas, nggak setuju. Nggak setuju? Clear. Menurut saya, apa yang bikin nggak setuju itu? Saya kira banyak orang sudah mengatakan dan saya hanya akan menegaskan. Ini ketidaksetujuan saya pada putusan MK ini pada apa ya Mas ya? Berat sampai saya mau mengatakan ini. Tapi ini bukannya soal etik yang dilanggar. Ini bukan personal loh ya, bukan sama personal, Pak Jokowi, bukan sama sekali enggak. Sama sekali bukan. Apa? Tapi ini soal etik yang dilanggar, ini soal proses yang dikhianati, ini soal regulasi yang atau aturan yang ditekuk-tekuk untuk kepentingan yang sempit, kalau saya boleh bilang. Dan itu membuat semua yang kita perjuangkan dalam reformasi itu seperti dibuang saja, diinjak-injak, ditinggalkan. Dan bagi saya, ini bukan soal kemudian produknya ya. Kan hasilnya si A atau si B gitu, bukan. Tapi lebih pada prosesnya. Kok iya, dalam proses itu kok iya undang-undang, kok iya aturan, kok iya etik itu sedemikian mudah disingkirkan. Hanya demi apa? Salah satu tujuan mungkin. Iya, tujuannya apapun tujuannya selalu ada konsolidasi kekuasaan ya Mas ya. Dan itu dibiarkan begitu saja. Dan kemudian dengan seluruh pembenarannya kita selalu bisa berdebat itu. Tetapi proses ini yang menurut saya menohok gitu ya. Dan bagi saya juga membuka mata. Oh, kok seperti ini ya? Lalu satu sisi kemudian membuat saya bisa lebih jernih atau lebih jelas. Kalau begitu memang ini sudah berbeda. Hal yang saya yakini gitu ya. Yang di awal masih kayak mungkin quote unquote new hope ya. Ya. Jadi ketika kan Pak Jokowi itu melambangkan bagi saya 2014 Mas ya, itu harapan, dan masih ingat ya di majalah Times itu kan ya, New Hope itu kan atau Hope itu. New Hope. Jadi seluruh value tentang Indonesia yang lebih baik, yang lebih demokratis. Ketika saya mengatakan lebih baik itu bukannya ekonomi loh Mas. Tapi lebih demokratis, lebih partisipatif, lebih menjunjung hak-hak orang miskin, kemudian mereka yang tersingkir semuanya. Itu kan menyatu dan melekat dengan figur Jokowi. Itu mengapa saya habis-habisan Mas. Saya cerita saya zaman Pak SBY itu saya cuti di luar tanggungan. Saya udah mau balik ke Inggris, Pak Jokowi meminta saya menjadi deputi, sama Pak Luhut. Saya tinggalkan. Saya tuh tenured loh Mas di Inggris tuh, tenured academics. Saya itu sudah menjadi dosen tetap. Kan pengennya orang itu gitu, dosen tetap. Saya tinggalin semuanya. Karena saya yakin saya akan jalan bersama beliau. Terus, saya dukung terus.
Bahkan ketika periode kedua KSP, pilihan Pak Jokowi secara politis berbeda. Saya melihatnya ini taktis beliau berbeda, that's fine. Tapi saya bantu dari luar kan. Ya. Sampai sebuah titik, jadi kira-kira kalau dulu begini ya, terus kemudian saya merasa oke, beda pilihannya, tapi begini arahnya masih sama kan? Ya. Sampai MK itu, kemudian saya merasa bahwa jauh, ya? ini tidak lagi ke sana ini, ini ke sana. Saya merasa saya tidak berubah, Mas. Saya tidak meninggalkan. Beliau, bro, ya, menurut saya. Berubah. Jadi, dan it's a great sad ya, great sadness ya. Saya merasa, aduh, kok begini? Mau nggak percaya, mau. Tapi ya sudah. Jadi itu titik yang bagi saya itu antara eye opening gitu ya, membuka mata begitu. Berarti pas putusan MK itu adalah hari prank nasional. Mas Yanwar. Setidaknya bagi saya. Mas Yanwar. Gimana? Seperti Mas Yanwar rasakan itu bukan cuma Mas Yanwar. Banyak orang-orang, termasuk saya sendiri tuh yang berasa bahwa kita kok sejalan tiba-tiba kenapa kita ditinggal. Kalau Erwin udah 6 episode begini berarti curhat lagi. Ketika ada teman yang nanya, betul. Kemarin sama Mas Sinton juga gini juga, berarti emang masih belum tenang, Mas. Ada teman yang nanya ke saya kan, Iya. Yan, kenapa kau ninggalin Pak Jokowi? Saya bilang, kok saya nggak merasa meninggalkan ya? Karena sejak dari awal, saya ceritakan dari awal, Mas, saya itu bukan politisi, saya bukan anggota partai politik, saya itu dosen, pengajar, peneliti. Tugas saya itu dari awal. Saya pulang ke Indonesia, saya tuh seperti Pak SBY mau meminta saya pulang ke Pak Kuntoro. Saya tuh mau nolak loh, Mas. Dan saya bilang pada Pak Kuntoro begini, almarhum Pak Kuntoro, Pak, saya tuh nyinyirin Pak SBY. Saya di Twitter saya nggak bohong, Twitter saya tuh nyinyir Pak SBY. Pak Kuntoro bilang begini ke saya, Pak almarhum Pak Kuntoro itu, dan bagi saya itu seumur hidup pelajaran, dia bilang gini, Yanwar, kamu tahu nggak apa itu patriotic call? Patriotic call itu adalah ketika negara memanggil kamu. Senyinyir apapun kamu pada SBY, SBY itu terpilih secara sah dan demokratis lewat pemilu yang bersih. Jadi dia itu perwujudan dari negara. Dan negara ini butuh kamu. Saya mikir panjang itu, Mas. Saya udah dosen tetap di Inggris, anak saya gede di sana semua, karir, rumah, semua di sana kan. Tapi patriotik kok. Saya pulang. Hal yang sama, Mas. Jadi hal yang sama ketika Pak Jokowi, saya merasa this is patriotic call. Karena negara yang memanggil untuk mengerjakan itu, saya kerjakan. Ini titik di mana kemudian makanya saya. Ini menarik. Ya. Di sini. Yes. Kalau menurut Mas Yanwar, dia kesini itu berupa patriotic call nggak? Sekarang ini, Mas, kalau yang saya lihat enggak, Mas. Enggak. Pilihan apa dong? Menurutnya, menurut saya. Ini apa dia? Mas, itu yang sampai hari ini saya juga kalau ditanya dia, makanya saya masih begini-begini terus kan. Kita nggak sanggup bercerita soal itu. Langkah apa itu? Langkah kudanya itu patriotic call atau apa? Aduh. I don't think, saya nggak merasa begitu, Mas. Enggak ya? Karena ini bukan soal rumus ya, 1+1=2 gitu. Dan bukan soal formula apa gitu dalam sosiologi atau politik. Ada hal yang menurut saya atau ada batas atau ada garis yang sudah dengan sangat jelas dilewati dan dilanggar. Kalau saya boleh bilang kepantasan politik, bahkan kepantasan dalam melakukan akumulasi kekuasaan itu menurut saya kok sudah agak kejauhan ya, Mas ya. Bahkan kali ini garisnya ini, Mas ya, ini sudah lewat, sudah crossing the line ya, Mas ya. Crossing the line. Dan bagi saya sekali lagi orang mengatakan lu kan boleh-boleh saja. Iya. Ini bukan perkara boleh. Ini bukan perkara boleh, tapi ini perkara sebuah kepantasan atau kalau saya tadi dalam tulisan saya yang tadi disinggung-singgung terus itu kenegarawanan, statementship. Ini tulisannya yang ditegor itu di Kompas itu kan? Iyalah yang ada yang di Konoha ditegor. Di Konoha ditegor. Iya, di Telva ditegor. Iya, untung aja nggak di Konoha tadi. Tapi boleh lah, ntar linknya harus dikasih. Biar anak-anak muda ini baca apa sebenarnya apa yang ditulis. Nanti di deskripsi belak-belakan kita harus ada itu. Biar orang tuh baca. Terus. Ini konsep barangkali dianggap kuno, tapi bagi saya penting sekali. Bukan hanya leadership, Mas ya, tapi statementship.
Statesmanship itu kenegarawanan ini. Tentu semua orang punya hak dicalonkan dan mencalonkan. Ya. Tapi ketika saya masih seorang sitting president atau sitting ruler, kecuali negara kerajaan ya, saya tidak akan mengadvance anak saya atau menantu saya. Ini fakta sejarahnya. Di dunia ini hanya Pak Jokowi yang masih aktif sebagai presiden, di mana anak dan menantunya menjadi kepala daerah. Anda boleh cek negara lain. Anda boleh cek sejarah Indonesia sebelumnya. Pak Harto tidak, Bu Megawati tidak, Bung Karno apalagi. Mungkin kalau di level nasional memang belum. Tapi kalau di level-level daerah banyak itu kan. Iya, ya misalnya. Nah, mungkin itu ada inspirasi dari daerah, aku bawa ke nasional aja. Tapi kan ini boleh diperdebatkan. Kalau memang boleh. secara kualitas atau dia melalui proses bahwa entah dia itu oke, kita nggak masalah kalau mau di daerah mana. Tapi kan nggak bisa juga yang tadi kita bilang instan yang. Iya. Bahkan begini ya menurut saya. Emang ada yang instan ya? Di Konoha 5 kecamatan tiba-tiba mau jadi baru mimpin 5 kecamatan. Oh, di Konoha. Lu jangan ngomong keras-keras nanti dibawa ke negaranya doi. Jadi inspirasi. Balik lagi, Mas. Yeah. Meskipun prosesnya anggaplah kompetitif tadi. Iya. Statesmanship itu adalah kemampuan untuk sebagai seorang statement, sebagai seorang negarawan untuk tidak mengadvance dirinya dan orang-orang di sekitarnya ketika dia masih punya pengaruh pada kekuasaan. Yeah. Di beberapa negara bahkan Mas, ketika seorang pejabat publik itu tidak lagi menjabat, itu ada semacam periode gitu ya, 3 tahun bahwa dia tidak akan balik lagi, anaknya tidak akan, karena mempengaruhi, masih ada pengaruh politik kan. Ini yang menurut saya, kalau tadi dikatakan lah kan daerah begitu, justru kepemimpinan tertinggi ini mestinya bisa memberikan contoh. Saya itu sangat mungkin saya yang salah juga karena berharap terlalu tinggi barangkali ya. Tapi harapan saya sebenarnya adalah national leader itu menjadi statement, menjadi negarawan, di mana apa yang menjadi cita-cita bangsa ini itu embodied gitu ya, dalam dirinya dan maju. Pilihan politis, pilihan taktis, saya paham Mas, di pemerintahan itu pasti tidak ada yang mulus-mulus saja, dan hidup itu memang pasti ada berantakan-berantakannya. Kalau hidupnya Mas Singgih terlalu rapi, Anda jangan-jangan nggak punya kehidupan. Hidup yang real itu memang berantakan, harus memang berantakan. pasti. Tapi ya nggak apa-apa. Dan pemerintah pun begitu, pasti mengayun ke sini, mengayun ke sana. Dan saya paham itu. Dan saya ngerti, iya memang kadang-kadang ada pilihan begini, ada kompromi begini. Gambar apaan itu? Ada gambar. Mana? Oh iya. Oke. Jadi itu hal-hal yang menurut saya sangat mengharapkan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bersama ya Mas. Dan jadi wake up call ini Mas. Enggak, saya mau nanya. Ya. Emang Pak Jokowi bilang orang setiap di doorstop kan dibilang enggak. Gini. Orang dia malah kata Gini Mas. Gimana? Kalau di Konoha sih jelas. Iya. Ya. Kalau di sini emang begitu Pak Jokowi. Kalau saya begini Mas, saya menilai dan mengevaluasi itu bukan dari, saya nggak bisa membaca isi kepala orang, saya nggak bisa membaca motivasi, saya nggak bisa membaca apalagi niat gitu ya. Iya. Ada orang melihat statement, pernyataan. Kalau saya tidak, saya melihat tindakan. Jadi evaluasi saya atau penilaian saya itu berdasarkan tindakan. Kalau orang mengatakan A, saya bisa menilai, wah ini orang ini baik, ini dia mengatakan A. Tapi tindakannya minus A, pasti saya bingung sendiri kan. Duh, kok katanya begitu, kok begini. Oh bahasa gaulnya sen kiri belok kanan men. Sen kiri belok kanan gitu. Kalau saya nggak ngelihat sennya. Dia belok kemana. Itu yang saya evaluasi. Ketika dia belok, ternyata kok dia mengerjakan ini. Saya baru ngecek, dia tadi ngomong apa sebenarnya. Kalau saya, jadi ketika dikatakan, loh bukankah dia mengatakan ini, mengatakan begini. Saya mengatakan iya, tapi tindakannya eksplisit dikatakan. Ketika mengatakan, misalnya, kan pernah mengatakan, oh baru 2 tahun Bu, sudahlah jangan dipilih. Ingat ya? Ada kan itu? Ada. Tapi kemudian bahkan dalam wewenangnya tidak mengatakan, bahkan sebagai bapak mengatakan, kamu jangan maju. Kan bisa. Itu tidak dilakukan. Bagi saya, it says a lot, Mas. Kalau saya
Jadi memang sampai detik ini sebagai pribadi saya menghormati Pak Jokowi. Saya sangat menghormati beliau. Ini memang nggak ada yang personal ya. Nggak ada. Karena saya merasa bahwa cita-cita saya atau idealisasi saya yang selama ini saya merasa ini sejalan dengan pilihan-pilihan beliau, ternyata tidak. Jadi saya mendidik diri saya sendiri dan berbesar hati bahwa saya memang kesetiaan itu bukan pada orang, tapi pada gagasan. Karena gini kan Mas ya, jangan-jangan selama ini memang kita gagal memahami beliau, mungkin. Yang kita punya itu kan gambaran kita sendiri atas dia ya. Dan ketika realitasnya berbeda, kita membandingkan, ini loh gambaran saya gini kok nggak kayak gini. Lalu kita kecewa sendiri gitu. Itu yang saya rasakan Mas. Nah, gimana? Sama kayak Mas. Sekarang gantian. Sekarang ganti lagi. Tiba-tiba kok berasa kita yang ditinggalkan gitu. Kok kita tiba-tiba, loh kenapa ya dia begitu? Dalam nih kayaknya. Tapi menurut saya dalam. Saya juga dalam Mas. It took me few days loh Mas. Untuk mencerna, bahkan untuk memahami sampai kita sadar bahwa kalau saya waktu lama itu bukan untuk memahami Mas, tapi bahwa untuk menerima bahwa itu terjadi. Kalau memahami itu, tapi kemudian loh kok gini ya? Itu yang betul-betul lama Mas. Itu bagi saya. Oh, itu namanya politisi ulung bukan Mas Yanwar. Mungkin. Dan saya mengaku, saya bukan politisi, saya teknokrat ya kan. Sebagai seorang teknokrat, siapalah saya. Tapi bagi saya tadi pelajaran yang bagi saya berharga adalah iya ya, ketika minum. Kayaknya memang kita kalau ada ingin saya tegaskan gitu ya, memang setia pada gagasan, gagasan yang membentuk hidup bersama ini, membentuk republik ini, bukan setia pada orang. Karena ketika kita setia pada orang, kemudian kita akan cenderung untuk membenarkan atau mencari pembenaran gitu kan. Tapi kalau kita setia pada gagasan, kita bisa lebih kritis pada orang. Dan menurut saya ini wake up call tadi ke depan, bukan buat Mas Yanwar, ini buat kita semua. Jangan setia sama orang. Satu yang gagasan. Satu yang siapapun itu dong. Ya. Ini berarti dari paslon nomor 1, paslon 2, paslon 3 jangan jatuh cinta sama orang. Sosok-sosoknya, gagasan. Lo lihat gagasan yang ditawarkan. Oh sorry, bukan gagasan yang ditawarkan Mas, tapi gagasan gede Indonesia ini Mas. Gagasan Indonesia yang ada di Republik di pembukaan Undang-Undang Dasar ini gagasan gede itu kan. Kan semua paslon kan menawarkan. Kalau saya, ini pengalaman di KSP Mas ya. Visi misi itu kalau saya diskon 70% itu. Nih. Wah, ini saya ngomong. Aduh. Diskonnya kebanyakan ya. Kan saya kaget Mas. 30%. Gini ya. Dalam semua pemilu, semua paslon itu pasti punya 2 tim. Tim pertama itu namanya winning team. Tim kedua namanya governing team. Saat-saat seperti ini Mas, yang kerja keras itu winning team. Mesti menang dengan cara dalam tanda petik apapun. Mesti menang. Governingnya nanti. Maka sekarang ini jor-joran janji. Nah, tunggu dulu. Nah, ini segmen pertama udah habis ya. Kita lanjut di segmen kedua ya. Sampai ketemu lagi sama gue Singgi dan Erwin. Ciao.